akan dibuka huruf ro. Huruf ro tempatnya berdekatan betul dengan huruf lam dan nun. Maka ada beberapa ulama yang menjadikan lam nun ro itu menjadi satu tempat. Menurut siapa? Kok Jazari? Jangan kemana Jazari saja. Siapa Bahadur? Bapak Jazari membedakan. Ya, kalau Imam Jazari itu membedakan. Mereka punya rumah masing-masing. Kalau yang menjadikan satu lam, nun, dan ro itu menurut siapa? Yang menjadikan huruf lam, nun, ro menjadi satu tempat, yakni Imam Qutrub, Imam Farrah, Imam Jurumi, dan Imam Ibnu Kaizan. Kalau menurut Imam Jazari, mereka memiliki rumah masing-masing. Hanya saja ketika praktek atau diucapkan boleh menyimpang ke rumah yang lain, ya. Ro menyimpang kemana? Ke huruf lam, ya. Ro menyimpang ke huruf lam. Dan huruf ro dengan huruf lam itu memiliki sifat yang sama persis. 1 sampai 6-nya. 1 sampai 6-nya itu memiliki sifat yang sama persis. Yang membedakan apanya? Yakni takrirnya, getarannya. Ya, getarannya. Kalau huruf ro diucapkan dengan tanpa takrir, maka pasti berubah menjadi lam karena sifatnya sama persis. Yang membedakan hanya getarannya saja. Yang membedakan getarannya. Kalau huruf ro diucapkan dengan tanpa getaran, pasti berubah menjadi jadi Kalau misalnya getar itu kayak misalnya cadel gitu. cadel. Ya. Kalau cadel cadel itu mendapat keberuntungan dari Allah karena tidak bisa mengucapkan huruf ro, itu ro-nya tidak dihisap. Tapi jangan langsung antum potong lidahnya. Jangan. Ya, itu dapat keringan dari Allah, dimaafkan ya. Kalau apa maksudnya ada kekurangan dari segi fisiknya, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Dan rohnya tidak dihisap. Itu beruntung. Nah, kita itu yang tidak cadel jangan dicadel-cadelkan. Sekali lagi yang membedakan antara huruf lam dengan huruf ro apanya? Takrirnya. Tapi ketika mengucapkan ro pada getarannya tidak boleh berlebihan atau malah menjadi hilang. Seolah-olah terdengar fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada getaran nggak di sana? Nggak ada. Jadi mengucapkan huruf ro itu tidak boleh mengucapkan ininya orang Arab. Orang Inggris. Biar. Tidak biar, tidak kan? Biar. Jadi mengucapkan huruf ro tidak boleh pakai logonya orang Inggris. Sehingga nantinya hilang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada getaran nggak nih? Ada yang pernah dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pernah dengar? Nggak cuma dengar, praktek pun ya. Tidak boleh. Malah yang lebih bagus ketika dalam tahap latihan dilebihkan getarannya itu malah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu malah diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena yang kurang sempurna hanya di sifat getarnya saja. Makhrajnya dapat, sifat yang 6 dapat, takrirnya pun dapat, hanya sedikit berlebihan. Dan itu perlu dipoles. Tapi kalau kita mengucapkan rohnya Ar-Rahman, satu fatal ya, karena makhraj tidak dapat. Semua sifat tidak dapat. Ya, lebih baik dilebihkan. Boleh dilebihkan dalam rangka latihan. Ar-Rahmanir-Rahim boleh. Dan huruf ro tersebut memiliki 2 karakter. Bisa tebal, bisa tipis. Nah, sebelum kita masuk ke latihan, kita pahami terlebih dulu rumusnya huruf ro yang tebal, huruf ro yang tipis,
dan huruf ro yang dibaca tebal atau tipis. Ya. Ada 21 pembahasan huruf ro saja. Silakan dibuka di halaman 24. Nah, agar bacaan ro kita fasih, maka 21 tersebut dihafalkan. Kalau dulu kami waktu pembahasan huruf ro, kami diberi tugas cari contoh huruf ayat-ayat yang kapan dia huruf ro itu dibaca tebal selain yang ada pada contoh tersebut. Jadi tugasnya mencari contoh. Artinya kita harus banyak membaca Al-Quran. Ya, huruf ro yang dibaca tebal itu ada 10 bagian. Huruf ro saja yang dibaca tebal ada 10 bagian. Kapan saja? Satu, saat huruf ro tersebut berharokat fathah. Ro. Ya, satu perhatikan langsung ya. Ro. Sip. Kapan lagi? Saat ro sukun sebelumnya fathah. Saat ro sukun sebelumnya fathah, tidak boleh dibaca ar. Arham. Tidak boleh ar. Tapi arhama. Ya, kita perhatikan arhama. Sip. Hafalkan ya, hafalkan. Yuk. Tidak boleh karena itu tarkib. Ar tipis. Arhama. Saya izin sebentar. Tidak boleh ar. Bedakan antara ar dengan aro. Beda ya. Kemudian ketiga, ro sukun sebelumnya fathah. Pada contoh al-fajr. Ya, huruf jimnya sukun, ro-nya sukun, sebelumnya fathah. Coba dibaca Sultan. Al-Fajr. Al-Fajr atau Al-Fajr. Al-Fajr. Kedua huruf tersebut harus semuanya terbaca. Tidak boleh hilang salah satu. Al-Fajr. Al-Fajr. Salah. Menghilangkan huruf haram hukumnya. Bagaimana cara bacanya? Wal-Fajr. J-nya dipantulkan dulu, baru masuk ke huruf ro sukunya. Wal-Fajr. Digabung wal-Fajr. Yang poin keempat, ro sukun sebelumnya alif mad, sebelumnya fathah. Contoh pada kata al-bihar. Ya, tidak boleh al-bihar. Al-bihar. Tapi saya yakin mengucapkan huruf ro bagi orang Indonesia itu kalau urusan yang tebal semuanya bisa. Yang tebal semuanya bisa. Tapi yang tipis terkadang lale ikut ke tebal. Bimusaytir, jadi bimusaytir. Yang kelima, huruf ro berharokat dhammah. Huruf ro berharokat dhammah. Pada kata ar, bacanya ar-rusul. Tidak mungkin baca ar-rusul, tidak. Ar-rusul, ar-rahmani. Keren. Kemudian yang keenam, ro sukun sebelumnya dhammah. Kalau ada ro sukun sebelumnya dhammah, mesti ro sukunnya dibaca tebal.
Contoh pada kata burhanun. Burhanun. Sip. Berikutnya ada huruf ra sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah. Ra sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah pada kata kufur. Kufur. Ya, tidak boleh kufur. Apalagi kufur. 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 Ya, sip. Kufur. 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 Sip. Berikutnya ra sukun sebelumnya waw mad sama dengan alif tadi ya. Ra sukun sebelumnya waw mad, sebelumnya dhammah. La taburu. Silakan. Kesembilan, ra sukun sebelumnya kasrah aridah. Apa itu kasrah aridah? Kasrah yang palsu. Contohnya pada Quran surah Al-Fajr. Irji'i, irji'i, irji'i. Itu kasrahnya bukan kasrah asli. Bukan kasrah asli. Contoh pada kata juga limanir tadha, itu huruf aslinya liman artadha. Liman artadha. Jadi semua sukun. Liman sukun, artadha sukun. Jadi kalau ada iltiqa usakinain, ada pertemuan dua sukun, maka salah satu harus dihidupkan. Dengan cara apa? Membuatnya kasrah. Liman artadha jadi limanir tadha. Silakan. Limanir tadha. Ya. Itu rasanya sukun ya. Ninya bukan asli. Maka namanya kasrah aridah. Kasrahnya palsu. Kemudian yang ke-10, ra sukun setelahnya huruf yang tebal. Ra sukun setelahnya huruf yang tebal. Contohnya mirsada. Mirsada. Silakan. Mirsada. Firqah. Firqah. Irqas. Irqas. Itu dihafalkan. Dihafalkan. Kita belum masuk ke prakteknya terlebih dahulu. Hafalkan 10 huruf ra yang dibaca tebal. Kalau ini harus hafal. Harus hafal. Saya tidak mewajibkan menghafal, tapi masing-masing kita harus hafal. Supaya kita bisa menentukan kapan ra itu dibaca tebal, kapan ra itu bisa dibaca tipis, dan kapan ra bisa dibaca dengan dua wajah, boleh tebal, boleh tipis. Ya. Ra yang dibaca tebal ada berapa? 10. Jenengan tidak usah mencari contoh, cukup hafalkan saja. Nanti kalau sudah hafal, ra sukun, ra berharakat fathah mesti tebal. Ra sukun sebelumnya fathah mesti tebal. Ra sukun sebelumnya fathah mesti tebal. Dan seterusnya. Cukup untuk pembahasan huruf ra cukup sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan?